师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，则愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨祈上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Susun Sicie. Ya, kangen kepada Master yang selalu membimbing kita. Sebelum kita lanjutkan acara Sifas yang hari ini, Susun Sicie, ya marilah kita bangkit berdiri, ya kita berdoa untuk semua makhluk di dunia ini. Kangen Susun Sicie. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia terciptakan, masyarakat damai, dan dunia bebas dari bencana. Kangen Susun Sicie, silakan duduk Susun Sicie. Selamat pagi ya Susun Sicie. Ya, kangen kepada Master ya yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, hari ini Susun Sicie kita memasuki episode ke 1583 dari bab 17 pembedaan jasa kebajikan.
Dan hari ini Sung Suci, saya ditemani oleh kawan-kawan dari tim Sifasiang, ya. Kan ya kepada Haliman Susiung, Sani Sece, Sri Hayati Sece, Karina Sece yang tadi sudah membacakan Wensin, ya, dan juga kepada Jenny Sece. Ya, jadi Sung Sece, hari ini acara Sifasiang bisa terlaksana karena adanya tim Sifasiang dan juga adanya tentunya Sung Sece yang hadir pada hari ini. Ya, kan ya, Susi. Oleh sebab itu, hari ini kita pada saat masuki episode 1583 dengan topik batin, fokus, dan selaras dengan prinsip kebenaran, ya, tekun mempraktekkan dengan upaya bersemangat. Ya, baiklah, kita lanjut ya, Siti kepada slide selanjutnya. Catatan tangan. Ya, catatan tangan untuk episode 1583 ini. Batin bebas dari pikiran bukan-bukan disebut fokus. Praktik tanpa henti disebut maju. Batin harus fokus selaras dengan prinsip kebenaran dan padu dengan praktik, sehingga tiada penyimpangan atau pencampuran. Demikianlah yang disebut upaya bersemangat. Segala yang dipelajari dan dipraktikkan, bila mana dapat dipraktikkan dan ditegakkan dengan upaya bersemangat, maka semua tekad dapat tercapai dan sesuai keinginan. Ya, Sung Sici ya, dari catatan tangan ini kita menyadari bahwa kita manusia ini, ya, makhluk hidup itu terdiri dari batin dan jasmani, ya. Oleh kita memiliki jasmani ini sebagai sarana untuk pelatihan diri, ya. Dari jasmani ini kita berbuat sesuatu dengan tubuh kita, ya, berbicara sesuatu dengan mulut kita, ya, kita menggunakan tubuh dan ucapan ini dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah, oleh sebab itu tubuh dan ucapan ini tentunya muncul dari pikiran. Oleh sebab itu, fokus pada hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang tidak baik, itu akan mengkondisikan tubuh dan ucapan kita selalu dalam hal yang baik. Dan ini diperlukan semangat ya, Sung Sice, karena untuk bisa menjaga pikiran kita tetap di dalam dharma, bajik setiap saat, itu tentunya perlu adanya kita menghimpun kemampuan batin kita. Ya, ya kan, ya kita next ya, Sici. Intisari yang pertama, sebuah sutra begitu panjang. Ya, kita tahu ya bahwa hari ini di bab 17, di episode 1583, kita sudah mendengarkan hari ini adalah yang ke-28 ya. Ke-28 dari episode di bab 17 ini. Jadi sudah kita lewati 27. Nah, jadi begitu banyak yang kita sudah dengar ya. Semoga apa yang kita dengar ya Sung Sice kita bisa bersemangat untuk merenungkan, kita bisa memahami dan juga berusaha untuk mempraktekannya. Setiap hari dibabarkan dan didengar setiap hari. Bersungguh hati mengingat kembali apa yang didengar. Nah, oleh sebab itu perlunya perenungan ya, Sung Sice, sehingga kita bisa mengingat kembali dan mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka hidup Anda akan bermandikan aliran Dharma, ya. Jadi air Dharma ini bagaikan aliran yang demikian kuat ya, sehingga menjadi dalam batin kita. Dengan demikian ingatan kita tidak akan hilang selamanya jernih di tengah Buddha Dharma. Ya Sung Sice, hari ini mengapa kita hari ini ada di Sifasiang ya? Mengapa ya? Atau mengapa hari ini ada di Jalan Seci? Tentunya kita pada awalnya kita masih kecil, ya kita belum ya mulai mengambil keputusan demikian. Namun sepanjang perjalanan hidup, batin kita semakin lama semakin lebih baik,
sehingga kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada kelahiran, ada kematian, ya ada lahir, tua, sakit, dan juga meninggal. Ya, maka kita menyadari hidup ini tidak kekal. Dan juga kita melihat penderitaan-penderitaan begitu banyak dalam hidup ini, ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita tentunya ya bersama-sama mengambil keputusan berjalan di jalan bodhisattva dunia ini sehingga suatu saat kita mencapai pencerahan. Ya, tadi Master menyampaikan makhluk awam ya ingin mencapai kebudaan. Jadi kita berusaha untuk mencapai kebudaan. Apa yang kita dengar selama ini tentunya bertujuan untuk suatu saat dalam kehidupan kita nanti ya mencapai kebudaan. Ya, semoga demikian ya. Oleh sebab itu kita harus terus semangat, fokus ya, pikiran kita, batin kita. Batin bebas dari pikiran bukan disebut fokus. Fokus artinya menghimpun. Ya, menghimpun ya, ya, menghimpun dari batin kita. Apa yang dalam batin kita himpun ke arah yang baik. Fokus jelas pikiran tidak bercabang-cabang. Jadi ketika mendengarkan ajaran Buddha, tidak ada pikiran yang mengganggu. Dharma bagaikan air. Jadi kalau kita mendengarkan ajaran Buddha, berarti kita sedang menggenggam waktu ya, Sun Sice. Hari ini Sun Sice sangat kangen ya sekali karena sudah bisa menggenggam waktunya untuk mengikuti sifat siang pada pagi ini. Nah, selain menggenggam waktu, ya kita harus menggenggam batin kita. Sehingga pada saat kita mendengarkan sifat siang, batin kita ini terhimpun fokus dengan apa yang kita dengar. Semoga seperti Master tadi sampaikan ya, kita tidak sedang tidur. Bukan tidur secara fisik, tetapi pikiran kita tidak sedang berpikir yang lain-lainnya. Ya, tapi ini juga tentu tidak mudah ya, perlu perjuangan. Oleh sebab itulah dikatakan usaha yang bersemangat ya, Susice. Dharma bagaikan air mampu mengikis pikiran yang bercabang dan segala kerisauan, serta menghapus semua kebodohan batin. Ya, Master pernah menyampaikan ya, Susice, apabila kita dapat selalu bersukacita, ya, batin yang penuh sukacita, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, apabila sesuatu yang buruk terjadi, tidak sesuai dengan harapan, namun kita tetap bisa selalu tenang dan bersukacita, ya, bahwa itulah satu proses dalam kehidupan ini. Oleh sebab itulah mengenal adanya penderitaan itu akan membuat batin kita semakin lama semakin lebih damai. Ya, Sun Sice. Menggunakan dharma dalam kehidupan kita dan hubungan antar sesama tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi, batin harus fokus, selaras dengan prinsip kebenaran. Ya, kita setiap hari mendengar ya dari Master menyampaikan tentang prinsip kebenaran dan padu dengan praktik nyata. Menerapkan ajaran dalam kehidupan selaras dengan prinsip kebenaran, maka tiada penyimpangan atau percampuran. Dimanapun kita pergi, selalu ada perbedaan dalam pengetahuan, pengertian, dan tindakan. Semuanya adalah jalan bodhisattva. Ya, tadi Master sudah menyampaikan juga ya, Sun Sice ya, relawan-relawan dari Taiwan, ya, dari Malaysia, dari Singapura, mereka pergi ke ada yang pergi ke Sri Lanka, ada yang pergi ke Myanmar, ada bahkan pergi kemanapun ya, tempat di mana ada bencana, ya. Namun kembali mereka semua berjalan di jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva ada di mana-mana. Bodhisattva menjalankan 6 paramita dan segala prakteknya. Ya, kita next ya, Sun Sice, Kangen. Meskipun semua orang membicarakan intisari yang kedua, meskipun semua orang membicarakan 6 paramita dan semua memiliki arah yang berbeda, mereka semua kembali berjalan di jalan bodhisattva yang sama. Maka disebut 6 paramita dan segala prakteknya. Namun mereka tidak pernah menyimpang dari jalan ini. Ya, oleh sebab itu memang tidak mudah Suci, tapi itulah mengapa kita terus belajar ya. Kita sama-sama belajar ya Suci ya.
untuk tidak menyimpang dari jalan ini, ya saling mengingatkan karena kita tahu bahwa berjalan di jalan ini perlu apa? Kita semangat ya, saling memberikan semangat ya. Setiap orang memiliki ikrar yang sama untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Berjalan setiap langkah, tidak keluar dari jalurnya. Ini disebut upaya bersemangat. Jadi, segala yang dipelajari dan dipraktikkan, bila mana dapat dipraktikkan dan ditegakkan dengan upaya bersemangat, maka semua tekad dapat tercapai dan sesuai keinginan. Jadi bersemangat ini wirya paramita ya, Sumsici ya. Jadi kita saling memberikan semangat ya, saling belajar ya, Sumsici ya. Ya, ya kan ya, Sumsici, kita next ya. Poin yang selanjutnya. Dengan satu batin yang rajin dan fokus, ya, batin yang rajin dan fokus, pikiran berada dalam kondisi tenang dan murni. Sifat batin dapat melingkup di mana-mana dan menembus tanpa rintangan. Ketika berpencar, dapat merespon segalanya. Ketika terhimpun, dapat membuat sebersih pikiran. Itu sebabnya, entah itu baik atau jahat, entah makhluk suci atau makhluk awam, tiada satu pun yang bukan muncul dari sebersih pikiran. Batin pada dasarnya mengandung segala dharma dan dapat mewujudkan segala hal. Ya, sesungguhnya, ya saya pernah membaca bahwa untuk batin mencapai fokus, ya, itu ada 5 hambatan atau kita kenal dengan 5 niwarana, ya, sesungguhnya. Itu pertama adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu mengganggu supaya mengganggu batin ini bisa fokus, tenang, murni, begitu ya. Yang kedua juga keinginan-keinginan tidak baik, begitu ya. Keinginan-keinginan tidak baik, keinginan-keinginan yang jahat. Yang ketiga tadi tadi juga di dalam hari ini Mas menyampaikan semua itu telah disampaikan ya, yang mengganggu batin kita. Yang ketiga adalah kemalasan, ya, kemalasan. Yang keempat adalah kegelisahan atau kekhawatiran. Jadi sesuatu yang kita khawatirkan yang sebetulnya belum terjadi, karena kekhawatiran itu biasa memikirkan masa depan, ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi tapi kita buat oleh pikiran kita sendiri, ya. Yang kelima adalah keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan. Dan 5 ini hambatan inilah yang mengganggu sehingga pikiran kita itu sulit untuk mencapai kondisi tenang dan murni. Ya, oleh sebab itulah kita harus berusaha untuk menghimpun, ya, untuk membentuk sebersih pikiran yang baik, ya, asumsi C kita next. Ya, poin yang ketiga. Cinta kasih tidak hanya berasal dari Taiwan. Ya. Cinta kasih tidak hanya berasal dari Taiwan. Cinta dapat muncul di mana saja di dunia. Ya, sebersih niat cinta kasih yang sama dapat menyebar ke seluruh dunia. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Ya, oleh sebab itu Sensei ya, setiap orang, siapapun dia, meskipun kadang-kadang mungkin kita ada rasa suka mungkin ya, ada rasa suka ataupun tidak suka, ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki sifat hakiki kebudaan. Nah, oleh sebab itu 4 pelatihan ya, tadi Mas juga menyampaikan 4 pelatihan tanpa dengan penghormatan, ya, 4 pelatihan jangka panjang, ya, pelatihan kita ini 4 pelatihan tanpa sisa, ya, tanpa henti, ya, itu kita terus lakukan, ya, sehingga sifat batin dapat melingkupi mana-mana dan menembus tanpa rintangan, ya, apa yang Anda pikirkan dan apa yang saya pikirkan, semua prinsip kebenaran adalah tidak berwujud, ya. Namun pikiran kita dapat menyatu dan memahami prinsip kebenaran. Jika bersama-sama membentangkan pikiran kita, maka kita dapat melakukan apapun, ya, dilakukan bersama-sama ya, Suci ya. Oleh sebab itu, ya, kita harus menyadari dan juga harus selalu bisa turut berbahagia
dengan apa yang telah dicapai oleh kawan-kawan kita ya di jalan ini ataupun dimanapun juga ya, dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan, berusaha untuk mengatasi kemungkinan timbulnya iri hati dalam diri kita. Bahkan beras yang dikumpulkan sedikit demi sedikit juga dapat menyelamatkan orang. Sedikit demi sedikit kebajikan yang terkumpul juga akan menjadi jumlah yang besar untuk disumbangkan. Uang ini apabila digunakan akan dapat membantu banyak orang. Sehingga saat batin kembali atau memusatkan pikiran, dibutuhkan satu niat pikiran. Saat tersebar akan menyebar luas. Ya tadi Master menyampaikan ya tentang seseorang yang mengumpulkan uang ya, namanya Ya Aye ya, yang mengumpulkan uang koin selama 7-8 tahun ya, untuk terpusat pikirannya untuk membantu orang lain dengan memberikan dana kepada Yayasan Seci ya selama 7-8 tahun. Jadi fokusnya untuk membantu ya, meskipun dan namun dia akhirnya menyadari ternyata memiliki uang yang demikian banyak ya. Namun uang itu tidak digunakan untuk dirinya karena pikirannya sudah terfokus untuk menggunakan uang itu untuk menolong orang lain, bersumbangsi di dalam hidupnya. Saat kembali memusatkan pikiran akan menjadi satu niat pikiran. Maka segala hal baik maupun buruk, suci maupun biasa, segalanya berasal dari satu niat pikiran. Batin pada dasarnya mengandung segala dharma dan dapat mewujudkan segala hal. Ya, saat kita memusatkan pikiran, kita membangkitkan ikrar agung ya, ikrar agung ya, Suci pasti masih ingat ya, dan semoga bisa selalu ingat ya, 4 ikrar agung ya. Ya, bersumbangsi untuk menolong ya semua makhluk, terus dengan prinsip, dengan ketulusan itu ya, dengan kebenaran itu kita, dengan prinsip kebenaran kita berusaha mengatasi kerisauan-kerisauan batin kita ya, dan juga kita membuka pintu dharma ya, dan juga bersemangat di jalan kebudayaan ini ya, karena seperti Mas sampaikan ya, kita sebagai umat awam ya ingin mencapai kebudayaan ya, kita tentunya tidak kita bukan tidak ingin secara pribadi untuk mengalami penderitaan, tapi kita menyadari kita bisa keluar dari lingkaran samsara ini, dan juga dengan kita keluar demikian sebagai bodhisattva kita bersumbangsi terus-menerus di dalam kehidupan tanpa henti ya, untuk untuk makhluk di dunia ya. Sebagai bodhisattva kita dapat membuka batin untuk mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Semua orang dapat menyelamatkan segala makhluk yang ada di dunia. Ya, kan ya, Suci, kita next selanjutnya ya. Poin yang keempat, tahun 2018 Myanmar diterjang bencana angin topan dan mengalami kerusakan parah ya. Tadi Mas juga menyampaikan terjadi banjir ya, Suci ya. Di negara itu belum ada benih seci. Bagaimana memberi bantuan darurat ke Myanmar? Taiwan juga tidak ada hubungan internasional dengan negara tersebut, juga tidak ada kenalan. Master akhirnya meminta bantuan dengan relawan seci yang ada di Singapura dan Malaysia. Dan kelompok relawannya yang telah mengambil langkah maju, mereka bergabung untuk mencari cara menuju ke sana. Pada masa itu sungguh sulit. Sejauh mata memandang tempat itu yang terlihat sangat tragis. Pemerintah menerapkan pembatasan yang keras. Namun Seci dapat mengatasi dan langsung pergi ke tempat-tempat yang paling menderita untuk memberikan pengadaan dan bantuan sementara. Banyak yang meninggal dunia. Ada banyak orang yang menderita kemiskinan. Mayoritas adalah petani dan mereka mengalami kerugian besar akibat bencana tersebut. Taiwan mengirim relawan medis untuk klinik gratis. Myanmar mengirim bibit beras dan pupuk berkualitas dalam jumlah besar, membantu para petani. Beginilah perjalanan ini dimulai sampai akhirnya benih seci berkembang di Myanmar. Ya, Suci ya, tadi Master juga menyampaikan ya, ada seseorang yang bernama
Tiantun ya. Kalau kita persepsi ya menanam benih padi, maka umumnya kita menjaga dari hama dengan cara menyemprot dengan pestisida. Umumnya ya orang-orang ya para petani demikian umumnya. Namun Taitun ini adalah meniru apa yang dilakukan oleh bhiksuni di Holland ya. Setelah mendengar kata-kata perenungan dari Master, maka beliau tidak menyemprot dengan pestisida, beliau menggunakan cara alami dan organik. Jadi kita bisa, inilah prinsip kebenaran ya. Prinsip kebenaran itu berlaku untuk siapapun juga, ya, baik dia di mana, siapa, kelompok siapa, ya. Nah, ini berlaku untuk siapapun juga. Oleh sebab itu, uh, Utaitun ini menanam padi dengan cara berbicara dengan padi tersebut. Ya mungkin suatu saat kita juga ingin tahu ya apa yang beliau bicarakan ya. Nah, dengan padi tersebut dan juga berdoa ya dan juga sehingga pada saat panennya tuh hasilnya sangat luar biasa ya dan tidak ada serangga, tidak ada. Namun di tempat yang lain yang menggunakan pestisida tetap ada serangga. Nah, inilah oleh sebab itu akhirnya di sana dikenal sebagai lembah dewa ya, lembah dewa. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Ya, jadi prinsip kebenaran ini adalah berlaku kepada siapapun juga ya, baik di kelompok manapun juga sedang ya. Kan Susi C, kita next ya. Naskah sutra ya hari ini di episode ini ya Susi C ada satu naskah sutra. Seandainya orang ini tekun dan giat bersemangat dengan tekad dan pikiran tetap teguh ya kita diharapkan ya Sun Si C bisa saling memberi kalau kita merasa kurang bersemangat begitu satu hari dalam perjalanan kita di jalan Bodhisattva dunia ini ya kita cepat-cepat ya datang ke Jingsi ya ketemu dengan kawan-kawan kita yang lain begitu ya saling memberikan jadi sehingga kita dapat seperti handphone lah ya dicas begitu ya sehingga kita dapat terus bersemangat ya. Nah, sehingga pikiran kita fokus pada kebajikan, ya tidak fokus kepada, mohon maaf ya, mungkin tidak fokus kepada individu-individu yang mungkin mengganggu atau menimbulkan kerisauan batin kita. Namun ya kita ingat ya di ikrar yang kedua dengan prinsip kebenaran kita mengatasi kerisauan batin kita. Dengan tekad dan pikiran tetap teguh selama ratusan juta kalpa tak terhingga. Tetap satu batin tanpa pernah bermalas-malasan. Ya, kemudian selama kalpata terhitung, berdiam pada tempat terpencil, baik duduk ataupun meditasi berjalan, terkecuali tidur. Pikirannya senantiasa fokus. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Sesung Sice, untuk batin fokus ataupun tenang, Master juga pernah menyampaikan ya di Sanubari Teduh, ya itu tentang 5 cara untuk kita mengatasi kerisauan ya untuk 5 metode untuk menenangkan pikiran nanti Sun Sice bisa coba lihat juga ya di episode 350 ya 5 metode untuk menenangkan pikiran. Nah di sini kita apabila kita mengalami kerisauan ya maka kita menggunakan prinsip kebenaran untuk mengatasi kerisauan tersebut. Ya, ya kita next ya, Sumsisi kanan. Ya, poin yang kelima, di tengah segala fenomena Dharma, secara gagah berani melatih Dharma bajik dan melenyapkan fungsi batin dari segala Dharma jahat ya, Sumsisi ya, ada Dharma bajik, ada Dharma jahat ya kita tahu. Ada kusala karma, ada akusala karma ya, perbuatan baik dan perbuatan tidak baik yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Hendaknya fokus dan tekun mempraktikkan dan menegakkan ajaran dari upaya bersemangat untuk mengatasi kemalasan dan menciptakan kebaikan penuh sebagai tugas. Ya, inilah ya Sung Sice. Jadi mengatasi kemalasan ini memang tidak mudah karena batin kita ini cenderung untuk mengamati keluar.
Misalnya kalau kita melihat sebuah, mohon maaf ya, misalnya sebuah mobil. Oh, mobil ini warnanya apa? Oh, dalamnya seperti apa ya? Oh, interiornya seperti apa ya? Oh, bangkunya seperti apa? Dan lain-lainnya. Maka kita cenderung untuk mengamati keluar, begitu ya. Umumnya ya, asumsi saya tidak semua orang demikian ya. Umumnya demikian. Terus kalau melihat handphone, oh handphone ini apa? Oh ini berapa? Ini berapa layarnya apa? Berapa inci dan lain-lainnya. Kita selalu mengamati secara detail. Nah, oleh sebab itu eh, kita perlu juga belajar dengan kemampuan yang sudah baik begitu untuk mengamati hal-hal yang di luar. Kita menggunakan kemampuan yang baik itu untuk mengamati hal-hal yang di dalam diri kita, mengamati tubuh kita dan mengamati batin kita. Misalnya batin kita sedang mengalami masalah apa? Oh, batin saya sedang mengalami ini ya, rasa tidak suka. Oh, batin saya sedang mengalami kerisauan. Oh, batin saya sedang mengalami seperti ini. Ya, jadi kita selalu mengamati. Ya, fokus artinya murni bebas dari campuran tidak baik. Maju artinya meningkatkan maju tanpa pernah bermalas-malasan. Menempa batin dengan fenomena dharma adalah fokus, ya. Sepenuh hati untuk memastikan tercapai tujuan, ya. Ingat ya, Sensei C, ya. Semua makhluk awam tentunya ingin mencapai tujuan, mencapai pencerahan, mencapai kebudaan, ya, Anuttara Samyak Sambodhi. Ya, dalam perjalanan ini, ya tentunya itulah yang kita fokus untuk ke sana, ya. Karena kita tahu bahwa hidup ini, kita sudah hidup hari ini karena sudah mengalami kematian di kehidupan sebelumnya. Jadi kita pun akan mengalami kematian di kehidupan selanjutnya. Demikian, pengulangan terus-menerus, ya. Oleh sebab itu, supaya kita tidak keluar dari supaya keluar dari pengulangan ini akibat dari hanya dari karma, maka perlulah kita mempunyai tujuan dalam kehidupan ini. Adalah maju. Seandainya orang ini tekun dan giat bersemangat dengan tekad dan pikiran tetap teguh, ya pikiran kita tetap teguh ya, sungsice pada tujuan, maka kalau kita fokus pada tujuan, apa yang kita lakukan semuanya adalah berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini menjelaskan tentang wirya paramita. Seandainya ada orang yang tekun mempraktekkan dengan giat bersemangat, senantiasa memegang tekad dan pikiran benar dengan teguh, dalam bab kemunculan dari bumi disebutkan, engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati, mengenakan baju besi dari ketekunan dan membagikan tekad yang teguh selama kalpa yang panjang, hendaknya sepenuh hati, tiada kendur ataupun malas. Ya, Sungsi C, memang ini kemalasan menjadi salah satu gangguan ya dari 5 gangguan tadi untuk kita bisa fokus pada jalan kebajikan, jalan bodhisattva dunia ini, Sun Sicie. Ya, kita next ya, Sun Sicie. Ya, Katan, Sun Sicie. Ya, intisari yang ke-6. Sang Buddha dalam setiap kehidupannya tidak pernah menyerah. Ya, dalam waktu yang panjang selama kalpa tak terhitung, berdiam di tempat terpencil dan sunyi dengan batin jernih dan pikiran benar. Ya, pikiran benar, sungsi ya. Ini memang tidak mudah karena pikiran selalu meloncat kemana-mana. Oleh sebab itu, satu pelatihan apabila kita bisa memegang objek atau fokus memegang objek selama 5 menit saja misalnya, ya, misalkan ambil contoh memegang objek 5 menit, memperhatikan keluar masuknya napas, napas yang masuk dan napas yang keluar, kita coba lihat apakah pikiran kita ini lari, ya. Nah, kalaupun lari, kita tahu dia lari kemana, maka itulah biasanya dia akan lari kepada kerisauan kita, dia akan lari kepada nafsu keinginan kita, dia akan lari kepada niat-niat kita. Ya, Buddha seperti ini, Bodhisattva juga seperti ini. Kita juga mestinya seperti ini. Kita membina diri, melatih praktik kebajikan. Di masa lampau telah lewat untuk waktu yang panjang. Jadi sungsi kita sangat kangen ya. Hari ini kita telah mengenal Suci, ya kita mengenal Master, kita juga kita bahkan mendengar Dharma ini setiap pagi ya sungsi ya.
Jadi kita sudah berjodoh yang sangat baik, mungkin waktu panjang yang sangat tidak mudah ya untuk terlahir sebagai manusia. Kita tahu bahwa hari ini kita sudah mengalami kondisi seperti ini sangat kita tidak tahu perjuangan, pasti kehidupan-kehidupan sebelumnya kita sudah berjuang demikian kuat ya Suci. Oleh sebab itu di kehidupan ini perjuangan ini jangan sampai menyerah. Karena kita sudah berjuang sehingga kita bisa mengenal kondisi hari ini. Kita sudah menjalin jodoh yang dalam dengan Buddha. Inilah mengapa kita sekarang bisa mendengarkan Dharma dan mempelajari pelatihan Buddha. Buddha dan Bodhisattva datang dan pergi ke tengah orang banyak, berdiam di tengah para makhluk tanpa rasa takut. Batin selalu dalam keheningan samadhi. Arah pandangan dan pikiran selalu benar, baik ketika duduk meditasi ataupun meditasi berjalan, terkecuali saat sedang tidur. Senantiasa memfokuskan pikiran. Kata tidur ini bukan berarti ketika kita sedang tidur, tetapi ketika kita sedang kebingungan, ya, karena pikiran kita lari kemana-mana ya, begitu banyak yang kita pikirkan. Jadi kita harus selalu menjaga pikiran kita tetap fokus, memikirkan tugas dan tanggung jawab yang diikrarkan, ya, 4 ikrar ya, 4 ikrar agung ya, sehingga 6 paramita dan segala praktiknya dalam 5 paramita menyatu dengan prasna paramita yang menyatu dengan kebijaksanaan. Ya, beberapa hari ini Master selalu menyampaikan ya bahwa pentingnya kebijaksanaan, pandangan yang benar dan pikiran yang benar. Dan pandangan yang benar dari mana kita dapat? Ya, dari kita mendengar sifasyang, dari kita membaca Dharma, ya, membaca buku begitu ya. Dan kita mempunyai pandangan yang semakin hari semakin benar. Dengan pandangan benar yang semakin banyak ya, maka pikiran kita akan terbantukan ya menjadi pikiran yang lebih baik. 6 paramita sepenuhnya lengkap, barulah kita bisa sampai ke pantai seberang ya, Sungsice ya. Jadi hari ini ada 6 intisari ya, Sungsice ya. Kan-an, Sri Sice, kan-an ya, Sungsice. Ya, untuk selanjutnya Sungsice kita lanjut ke ya, kan-an ya, Sungsice. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi sharing ya, Sungsice. Jadi dipersilakan ya kepada ya Viviliang Sice ya, Viviliang Sice yang sangat rajin ya, yang hampir setiap hari ya sharing ya. Ya, kan-an ya, 感恩 Viviliang 善 Sice 人开师， dipersilakan. 感恩师兄师姐，感恩翁启威师兄。Naskah Sutra. Seandainya orang ini tekun dan giat bersemangat dengan tekad dan pikiran tetap teguh, selama ratusan juta kalpa tak terhingga tetap satu batin tanpa pernah bermalas-malasan. Kemudian selama kalpa yang tak terhitung, berdiam pada tempat terpencil, baik duduk ataupun meditasi berjalan, terkecuali tidur, pikirannya senantiasa fokus. Virya Paramita itu adalah orang yang tekun mempraktekkan dengan giat bersemangat dan memegang tekad dan pikiran benar dengan teguh. Selama kalpa yang panjang, sepenuh hati, tiada kendur atau malas. Dalam waktu yang panjang, selama kalpa tak terhingga, berdiam di tempat terpencil dan sunyi dengan batin jernih dan pikiran benar, merenungkan dengan hening. Baik ketika duduk, meditasi atau meditasi berjalan, terkecuali saat sedang tidur, senantiasa memfokuskan pikiran. Dan juga dengan satu batin yang rajin dan fokus, pikiran bisa berada dalam kondisi tenang dan murni. Sifat batin itu dapat menembus tanpa rintangan. Ketika berpencar, juga dapat merespon segalanya. Ketika terhimpun, dapat membentuk sebersih pikiran. Dan juga batin pada dasarnya itu mengandung segala dharma
dan dapat mewujudkan segala hal. Dengan memusatkan pikiran, bisa membangkitkan ikrar agung. Dalam 4 praktek yang penuh kedamaian dan kebahagiaan, dikatakan, pada saat tidur kita mendengarkan Dharma, kita membabarkan Dharma, bermeditasi, mempraktekkan renungan ajaran Buddha. Jika batin bersatu, niat pikiran berada pada renungan hening. Dan di tengah segala fenomena Dharma, secara gagah berani melatih segala dharma bajik dan melenyapkan fungsi batin dari segala dharma jahat. Hendaknya fokus dan tekun mempraktekkan dan menegakkan ajaran dari upaya bersemangat untuk mengatasi kemalasan dan menciptakan kebaikan. Dan dalam bab kemunculan dari bumi, yaitu Sutra Teratai, dikatakan, engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati, mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh, membina diri, itu melakukan kebajikan dengan giat bersemangat, dan batin jernih dalam keheningan meditasi, yaitu dengan pandangan dan pikiran yang benar. Cảm ơn sư Siong sư chị. Cảm ơn Phi Phi Liang sư chị. Ya, cảm ơn ya Phi Phi Liang sư chị. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ya tentang rangkuman tadi tentang satu batin dan juga tidak bermalas-malasan, ya kita berusaha untuk fokus ya. Ya ini memang satu proses ya, proses perjalanan yang kita harus selalu bersemangat ya. Baik, yang bersemangat ya. Semoga ya kita bisa selalu demikian ya. Jadi hari-hari setiap hari umumnya kalau kita bangun pagi begitu ya, kita fokus pada apa? Biasanya kita fokus pada pekerjaan kita ya masing-masing ya, apa yang kita harus lakukan, to-do list kita ya, apa yang harus kita kerjakan dan lain-lainnya begitu ya. Nah, oleh sebab itu mungkin kita mulai mencoba bahwa setiap pagi kalau kita bangun ya, yang kita ingat apa yang telah tujuan kita, yaitu tujuan kita yang utama dalam kehidupan lingkaran samsara ini adalah untuk mencapai pencerahan, mencapai kebudaan di satu saat nanti, dan itulah akumulasi kita dari hari ini ya. Sesungguhnya saya akan mengirimkan ya bahwa 28 topik ya yang telah disampaikan oleh Master di bab 17 ini. Kalau sesungguhnya baca begitu ya, maka sesungguhnya bisa cari lanjutan detailnya tentang topik ini, intisarinya di YouTube ya, di Sifasyang ya, YouTube Sifasyang, sehingga kita bisa selalu mengingat topik-topik ini, karena dengan membaca topik ini kita diingatkan kembali, demikian ya Sun Suci ya. Nah ini dari 1556 hingga 1564 karena tidak bisa dikirim sekaligus ya Sun Suci ya. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya di 1562 ya, Sun Suci bisa lihat di chat everyone ya. Nanti kalau untuk absensi jangan mohon maaf jangan chat di sini ya Sun Suci ya. Ini chat untuk everyone. Ya kita misalnya lihat contoh judulnya ya 1562, menggunakan tubuh dengan baik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ya jadi kita sangat kangen yang memiliki tubuh jasmani ya. Maka tubuh jasmani inilah kita bisa menggunakan dengan ucapan yang benar, terus juga bersumbangsi dengan tenaga ya untuk itu bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ya, jadi poin-poin ini adalah untuk mengingatkan kembali ya Sun Siche. Jadi nanti saya kirimkan selanjutnya ya sebentar lagi Sun Siche ya, sambil menunggu teman-teman yang Sun Siche yang ingin sharing ya, dipersilakan ya Sun Siche.
Ya, ya. Kanan, Madiono Susyung, ya. Silakan Susyung, kanan Susyung. Ya, selamat pagi semuanya, semuanya. Terima kasih atas waktunya ya. Ini tadi saya mendengarkan sambil di jalan, tapi beberapa poin mungkin ada beberapa poin yang saya cukup tertarik untuk mengulas ya. Terutama dari yang poin kelima, yang saya tangkap itu hari ini ada kata-kata tidur, ya, terus tenang, fokus dan semangat. Prinsipnya saya tertarik pada 3 poin itu gitu. Kalau nggak salah tadi di intisari yang kelima itu ada dijelaskan tidur. Tidur di sini bukan berarti tidur fisik gitu ya, tetapi adalah kebingungan ya. Yang saya tangkap di sini bahwa ketika kita bicara tentang Buddha, sebenarnya kan kita tidak berbicara tentang satu sosok ya, tetapi berbicara tentang gelar. Gelar yang tercerahkan, yaitu mereka yang telah tersadarkan. Awakenment, yaitu yang telah terbangun. Nah ini kaitannya dengan tidur nih. Jadi saya jadi ingat bahwa yang maksudnya yang terutama dari makna kata Buddha itu sendiri, salah satunya maknanya adalah kan yang tersadar, yang terbangun. Terbangun dari apa? Ya terbangun dari ketidaktahuan dan kebingungan tadi yang seperti yang di poin intisari kelima. Alam semesta sudah dibabarkan atau sudah terbentang seperti ini dari dulu, dan di situ di alam semesta terdapat hukum-hukum yang mengatur ya. Tetapi apakah semua orang menyadari ada hukum-hukum itu? Apakah semua orang mengetahui bahwa di alam ini begitu banyak hukum-hukum yang mengatur gitu? Nah, ternyata ada seorang yang namanya Buddha gitu. Buddha itu kan yang tersadarkan, mereka yang kemudian menemukan. Nah, sebut mereka karena memang kita lihat di istilahnya mazhab manapun Buddha sebenarnya kan tidak hanya satu ya, meskipun di dalam satu kehidupan ini kita kenal ada Sakyamuni Buddha. Nah, dalam arti ini bahwa sebenarnya kita belajar dari apa yang ditemukan oleh Buddha, dan Buddha historis kita saat ini adalah Buddha Sakyamuni, Buddha Gautama. Buddha ini pengertiannya kan yang terbangun tadi. Ketika orang-orang lain itu masih tertidur oleh ilusi-ilusi yang dimaksud ini, bahwa pemahaman-pemahaman salah tentang realita itu berarti mereka adalah orang-orang yang tertidur. Nah, kita sebenarnya di sini sudah sangat beruntung karena bisa belajar agama Buddha, berarti bisa mengulangi kembali apa yang ditemukan oleh Buddha ya. Kita tidak mampu untuk mencapai ke sana, tetapi dengan berkat ajaran Buddha yang sudah dibentangkan begitu luas ya dalam ajarannya, dan diupayakan pencapaiannya melalui berbagai metode praktis, metode terampil ya, upaya kausalia. Oleh karena itu kita kenal banyak sekali metode-metode ini, dan kemudian termasuk juga kita kenal ada beberapa aliran. Tidak ada masalah dengan itu karena semuanya adalah prinsipnya mengarah pada hal yang sama, yaitu tentang pencapaian pencerahan pada akhirnya. Meskipun di dalam jangkauan kehidupan kita yang saat ini yang sangat terbatas dan umur yang terbatas, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat langsung terhadap kehidupan kita ya. Nah, jadi maksud saya penekanan pertama tentang tertidur, bahwa kita sekali lagi sangat beruntung. Kita termasuk orang-orang yang dibangunkan gitu loh. Dibangunkan ya. Kalau bangun sendiri kan belum bisa. Artinya tersadar sendiri kan karena kita belum menemukan melalui penembusan langsung dari ajaran Buddha kan belum ya. Mungkin beberapa kawan sudah sampai ada yang mungkin pencapaian meditasi yang bagus ya. Tapi kita meyakini bahwa pencapaian yang sempurna adalah pencapaian sama Sang Buddha. Nah, kita beruntungnya adalah orang-orang yang termasuk dibangunkan tadi. Dari tidur yang panjang, dari tidur ketidaktahuan, sehingga kita mengenal ada hukum, misalnya hukum tilakana ya, hukum bahwa semuanya adalah anicca, dukkha, anatta, bahwa yang dukkha, yang itu adalah karena semuanya mengalami perubahan. Ada juga yang kita dibangunkan dengan adanya hukum, misalnya hukum karma ya, sebab akibat. Ternyata apa yang kita lakukan akan mendatangkan akibat yang resikonya ada di kita juga. Dan ini kita belajar tentang antara perbuatan dan konsekuensi ya, antara perbuatan dan tanggung jawab kita. Jadi kita belajar bukan karena
takut akan hukuman dan pencarian atas pahala, bukan, tapi kita belajar lebih bertanggung jawab bahwa apa yang kita lakukan adalah akan menjadi tanggung jawab kita ya, menjadi apa yang akan kita terima begitu. Nah, kemudian kita juga kenal adanya hukum paticca samuppada ya, bahwa ternyata kita saling terhubung gitu loh. Tidak ada sebab tunggal ya, karena memang semuanya adalah saling terhubung itu karena tidak ada sebab benar-benar tunggal, tapi antara satu dengan yang lain terkaitan. Oleh itu misalnya kayak kita menyadari bahwa kita semua manusia ya juga saling membutuhkan. Oleh itu saya pikir kita kalau saat ini belajar di Jeci dengan cara praktek itu luar biasa ya, karena di situ menempuh jalannya kan kendaraan besar dengan prinsip bodhisattva, di mana prinsip utamanya yang saya pahami adalah prinsip welas asih dan prajna gitu. Iya kan, bahwa di dalam bodhisattva itu utamanya adalah welas asih dan prajna. Dari prajna kita bisa mendapatkan konsep-konsep kebenaran berdasarkan keyakinan dan pemahaman ajaran Buddha, dan dari praktek itu juga kita mendapatkan prajna. Tapi yang lebih utama di sini karena keterjangkauan kita yang umur terbatas ini kan juga ada ajaran welas asih, di mana semuanya ini mengarah pada pencapaian-pencapaian praktik dari Satparamita. Nah, kembali ke yang kemarin, bahwa kita udah diingatkan kembali bahwa kalau kita ingin praktik sampai benar-benar penembusan menjadi sama-sama Buddha, berarti kan kita harus berpegang pada Prajna Paramita, karena itu adalah leader, pembimbing, pengarah ya, dari semua paramita yang lain. Ya, itu menurut saya sangat penting kita fokus ke situ biar kita bisa memahami kenapa kita harus melakukan sesuatu. Artinya prajna itu yang akan membimbing kita kembali ke niat kita ya. Jadi ketika kita mungkin merasa bosan, merasa lelah dan sebagainya, tapi kalau kita kembali ke niat dan kemudian memahami tentang prajna, itu memahami realitas berdasarkan apa yang ditemukan oleh Buddha, itu maka kemudian saya yakin bisa menjadi penyemangat. Ya, yang kedua itu tentang semangat. Memang ya saya pikir semua adalah harus semangat kita, nggak bisa. Karena semuanya tadi kita katakan yang ditemukan Buddha salah satunya adalah anicca. Maka ketika tidak ada semangat, resikonya akan luar biasa. Bagi yang sudah mencapai pun, kalau tidak ada semangat ya, bisa jadi akan mengalami penurunan. Contoh dalam hal duniawi saja, uh, mungkin orang-orang yang sudah berhasil dalam bidang usahanya ya, mungkin udah mencapai pencapaian materi yang luar biasa, kaya raya pun mereka tetap harus terus bersemangat, apalagi kalau sudah memahami hukum anicca. Yang kurang apa istilahnya, kurang mendapatkan pencapaian dalam hal itu, misalnya kecukupan ya, tentu saja harus bersemangat menjalani kehidupan. Karena semuanya adalah anicca. Jadi anicca ini menurut saya juga prinsip keadilan yang merupakan prinsip yang harus kita pegang, bahwa inilah anicca. Anicca itu memberikan kesempatan kita untuk setara juga. Mereka yang sudah mencapai tinggi pun resikonya juga jatuhnya bisa jadi lebih sakit, dan kita yang mungkin belum bisa mencapai itu pun harus terus berusaha agar bisa meraih itu dengan cara-cara yang benar. Nah, itu dalam hal duniawi. Dan yang ketiga adalah tentang ketenangan ya. Mungkin yang ketiga itu tentang ketenangan, bahwa pada prinsipnya memang kita semua akan mengarahkan pada upaya pencapaian ketenangan batin, dan pencapaian ketenangan batin menurut ajaran Buddha adalah tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Kalau kita hanya berbuat baik saja melakukan 5 paramita, itu menurut ajaran Buddha belum sempurna ya, karena akan berputar-putar di samsara. Nah, yang Master menyatakan itu kan waktu pertemuan sebelumnya. Kalau ingin sampai pantai seberang, ya prajna, harus ada prajna. Prajna itu kalau dalam Jalan Mulia Buddha 8 kan berarti menganut pada pemahaman tentang pikiran benar dan pemahaman benar ya. Ada keyakinan di situ juga dan juga pemahaman benar. Nah, maksud saya yang terakhir di sini terkait dengan ketenangan, maka kita harus juga mengingat bahwa tahapan ajaran Buddha itu mulai ada sila, samadhi, panya. Nah, salah satu ciri samadhi udah dijelaskan tadi oleh Sesiong tadi ya, yang mungkin sudah dijelaskan dengan gamblang juga, ada rintangan batin dan seterusnya. Tapi menurut saya memang itu tidak akan muncul ketenangan kalau kita sendiri tidak mengupayakan, karena di dalam prinsip ajaran Buddha semua kembali pada upaya kita. Oleh itu mari sama-sama kita bersemangat untuk menjalankan ajaran Buddha, entah itu dari upaya yang mana, upaya kausala yang mana, dari sumber-sumber yang mana, tetapi pada prinsip mengarah pada pencapaian yang sama, yaitu pencerahan. Dengan
adanya kita tersadar bahwa kita sudah dibangunkan dengan adanya semangat dan upaya mencapai ketenangan, saya pikir kita sudah berada di jalan yang benar untuk menuju ke arah yang benar, yaitu pencapaian nanti entah kehidupan keberapa. Tapi pada hari ini, setidaknya saya sih berprinsip bahwa apa yang saya bisa berikan untuk kehidupan di sekeliling dengan mempraktikkan jalan bodhisattva adalah cara pembelajaran saya dan mungkin sesung semuanya itu. Kanan ya semuanya ya, sesung semuanya. Terima kasih. Dan ya pagi Madino Susio ya kan ya Madino Susio ya kanan ya Susung ya tentang ke- adanya tidak tidur tersebut berarti kita dalam proses ya menuju kesadaran ya bangkit ya untuk sadar dan juga kita mempunyai ketenangan di sini ya Sung Suci ya memang kita tahu ya bahwa dalam ketenangan, kita apabila seorang mencapai ketenangan, batinnya tenang, ya memang eh, dia bisa menekan ya, menahan. Oleh sebab itu ada istilahnya di samadhi itu adalah di meditasi itu ada samatha, begitu ya meditasi ketenangan batin. Ya memang dia bisa menekan kekotoran batin kita. Nah, oleh sebab itu seperti tadi Madonna Susun sampaikan bahwa di sini ketenangan itu bisa berfungsi untuk karena pada saat kita fokus, kita itu menghimpun batin kita ke arah hal yang baik kepada objek kita, maka pikiran kita tidak lari kemana-mana. Misalkan ada satu kisah tentang kuda ya yang liar begitu, maka diikat di satu kayu dengan tali, maka dia akan putar-putar di situ, ya akhirnya dia menjadi letih karena tali itu diikat pada satu titik kayu itu. Ya, tidak lari kemana-mana. Objeknya adalah titik kayu tersebut. Akhirnya si kuda ini pun letih dan dia berhenti. Demikian pikirannya lari kemana-mana, itu kita harus ikat kepada satu titik, sehingga titik itulah menjadi pengikat, sehingga batin kita ini bisa fokus. Nah, apa yang titik yang bisa mengikat ini adalah Dharma, fokus kita pada prinsip kebenaran. Oleh sebab itu hari ini apa yang disampaikan adalah pikiran fokus dan selaras ya. Pikiran batin itu batin ya, bukan hanya kita kalau bicara batin bukan hanya pikiran, tapi kita tahu ya vedana, perasaan ya, kesadaran ya, bentuk-bentuk pikiran ya dan pencerapan. Yang kadang-kala yang berbahaya ini kadang-kadang adalah pencerapan. Pencerapan adalah satu hal yang kita sudah cerap di dalam kejadian sebelumnya dan kita membuat satu kesimpulan untuk kejadian yang lain yang belum pasti. Oleh sebab itulah pentingnya batin itu fokus pada saat ini sehingga batin itu bisa selaras dengan prinsip kebenaran yang kita dengar dan apa yang kita dengar ini kita renungkan sehingga kita tekun mempraktekkan dengan sesuai dengan 4 ikrar yang kita miliki. Ya tadi ya, Madonna Susung juga akan mengingatkan kembali kita tentu dengan upaya yang bersemangat ya. Jadi dengan episode 1583 ini kita terus diingatkan kembali pentingnya batin ini menyatu ya. Kita menggenggam batin dan menyatu dengan prinsip kebenaran sehingga bisa menjadi selaras untuk mencapai tujuan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu sesungguhnya kita mengalami kondisi-kondisi yang timbul dari keinginan-keinginan kita yang demikian banyak ya. Namun dengan kebijaksanaan yang kita miliki, tentunya kita bisa mengamati hal-hal kondisi yang terjadi ya. Kan ya sesungguhnya ya untuk selanjutnya dalam kesempatan waktu ini ada sesungguhnya lainnya ingin sharing dipersilakan ya sesungguhnya. Jika belum ada ya kita sesungguhnya kita lanjut ke kuis dulu ya sesungguhnya ya. Ya kita lanjut ke kuis ya. Sesungguhnya ya kan ya sesungguhnya ya. Jadi sesungguhnya sebelum kita lanjut kepada kuis ya, tolong diperhatikan ya mohon maaf jawaban itu harus diketik di chat room everyone dengan contoh jawaban ya soal nomor 1 jawabannya apa B A B C D begitu ya kan ya solusi C kita mulai ya untuk kuis untuk pertanyaan yang pertama
Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, lengkapilah kalimat di bawah ini. Batin bebas dari pikiran bukan-bukan. Disebut apa? Ya. Praktik tanpa henti disebut apa? Ya. A. Kebenaran dan giat bersemangat. B. Fokus maju. C. Samadhi dan sila. D. Kebijaksanaan dan meditasi. E. Welas asih dan samadhi. Jadi ya dipersilakan ya, Suci ya. Silakan jawab ya. Ya, silakan ya. Ya. Jadi batin yang bebas dari pikiran bukan-bukan ya kita sudah tahu apa. Kalau kita terus praktek tanpa henti, nah, tanpa henti berarti kita itu apa ya. Jadi kita close ya, Suci ya. Ya, Kangen haliman Susiung ya, kita close sudah ya. Jadi batin yang bebas dari pikiran bukan-bukan disebut tentunya kita fokus ya. Jadi menghimpun ya batin kita pada ada selaras dengan dharma, dengan prinsip kebenaran di sini. Praktek tanpa henti berarti kita terus maju ya dengan 4 ikrar kita di jalan bodhisattva ini ya. Terus bersemangat ya, Suci ya. Ya kita next ya ke pertanyaan yang kedua. Fokus artinya apa ya? A. Mengukir, B. Menapaki, C. Menanam, D. Mempraktikkan, E. Menghimpun ya, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fokus? Yang memang tidak mudah ya. Fokus berarti kita dalam kondisi memegang objek dengan baik ya, tidak terdistorsi dengan pikiran-pikiran. Nah, oleh sebab itu perlu kita berlatih ya untuk berlatih memegang objek ya. Kita ya close ya haliman Susiung ya. Ya, gitu kan. Susiung. Jadi fokus artinya adalah kita menghimpun. Jadi kita menghimpun, menyatukan sehingga pikiran-pikiran kita tidak lari ke sana, ke sini, ke situ ya. Kita menghimpunkan dalam hal ini kita menghimpunkan selaras dengan dharma ya, dengan apa yang kita dengar setiap hari untuk mencapai tujuan dalam hidup dan kehidupan selanjutnya. Nah, kita next ya. Suci ya ke pertanyaan yang ketiga. Kita menggunakan apa untuk menghapus semua kebodohan dan kerisauan batin? Ya, jadi apa yang kita gunakan ya pasti kita hidup ini ada kerisauan ya Suci ya, pasti ya. Kebodohan batin juga pasti ada ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menggunakan apa supaya kita tidak tertidur begitu terus-menerus ya. A. Dharma, B. Keyakinan, C. Kebijaksanaan, D. Sila, samadhi. Jadi apa yang kita pergunakan ya Suci untuk menghapus semua kebodohan dan kerisauan ya. Kita close ya haliman Susiung ya. Ya, kan ya Susiung. Ya, kita harus menggunakan dharma. Jadi dharma yang kita dengar setiap hari master selalu ya setiap hari menyampaikan dharma kepada kita sangat kangen. Oleh sebab itu ya teman-teman di sini ya bisa selalu mengajak kawan-kawan yang lain untuk bisa mengikuti Sifasyang. Ya, karena apa yang kita dengar itu akan menjadi sesuatu tersimpan di dalam memori kita. Mungkin ada yang kuat, ada yang belum terlampau kuat, tetapi itu akan membantu kita untuk menjalani kehidupan ini untuk mengatasi kebodohan dan kerisauan batin kita. Ya, kita next ya, Suci, ke pertanyaan yang keempat. Kapan Seci pertama kali masuk ke Myanmar? Ya. A. Tahun 2000, B. Tahun 2008, C. Tahun 2015, D. Tahun 2018, E. Tahun 2020. Ya, kapan ya Seci pertama kali masuk ke Myanmar? Ya, tadi ya Suci ya, di tahun berapa itu juga bertepatan juga dengan kejadian juga lain di kejadian gempa juga di Tiongkok ya di tahun yang sama itu. Ya. Ya, ini kita tunggu jawabannya sampai ya. Terus ya, Susi C, silakan jawabannya baru hampir benar. Ya, ada lagi. Ya, oke ya, Susi C, kita close ya, haliman Susiung. Ya, ya, kan ya, Susi C. Jadi tahun 2008 ya, jawabannya adalah B. Itu juga terjadi gempa di Tiongkok ya, Susi C ya.
Jadi kita next ke pertanyaan yang kelima ya, Sung Suci ya. Dari mana asal CEO Chi Hiu atau David Liu? A dari Thailand, B dari Vietnam, C dari Singapura, D dari Malaysia, E dari Indonesia. Ya, silakan ya, Sung Suci, dari namanya ini biasa dipergunakan oleh orang-orang yang dari negara mana, ya, mengkombinasikan marga dengan namanya, begitu ya. Ya, kita kita close ya halaman Susiung, karena ada Susiung ya dari Singapura ya. Jadi kita lanjut ya, Sung Suci, ke pertanyaan yang ke-6. Nah, bencana apa yang terjadi di Sichuan, Tiongkok pada tahun 2008? A. Gunung meletus. B. Banjir. C. Kebakaran hutan. D. Gempa bumi. E. Tsunami. Ya, apa ya? Jadi bencana apa yang terjadi yang sama ya di tahun 2008 itu kalau di Myanmar tadi angin tofan sehingga menyebabkan banjir. Ya, di Tiongkok juga terjadi bencana. Nah, bencana apa itu C? Kita lanjut ya. Ya, ya baik Haliman Susiung, kita close ya Susiung. Ya, bencana apa Susi C? Ya, bencana gempa bumi. Ya, Susi C. Jadi kan ada Susi C sudah aktif menjawab ya. Jadi sambil menunggu nama-nama pemenang ya Susi C, ya kita lanjutkan dengan sharing ya. Silakan bagi Susi C yang ingin sharing ya. Silakan. Pagi, Ong Susyung. Yang pagi Hokle Susiung. Ya, Ya, kangen sama Kaiser, kangen silakan. semua Susyung Secie yang sudah hadir pagi ini belajar bersama. Jadi, Ong Susyung, ini mohon izin saya tadi membaca catatan yang dikirim oleh Ong Susyung di chat room ya. Iya Itu, Susiung. ya ada yang nomor 1558. Di sini tertulis para makhluk merealisasikan kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena dhamma adalah tiada kemunculan. Nah, yang ini merujuk ke hal apa ya ini ya, Ong Susyung bisa bantu dijabarin gitu ya, para makhluk merealisasikan kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena dhamma adalah tiada kemunculan. Maksudnya tiada kemunculan di sini merujuk ke mana ya ini? Eh, Kanan Susyung. Baik oleh Susiung, Kan Susiung. Nah, ini kita sama-sama belajar ya Susiung ya. Mohon maaf kalau saya salah ya Susiung, mohon maaf ya. Jadi memang apa disampaikan di 1558 itu ya, para makhluk merealisasikan kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena Dharma adalah tiada kemunculan. Ya memang ya kita apa yang saya tahu, apa yang saya baca gitu ya sesungguhnya bahwa fenomena Dharma ini tiada kemunculan, tiada akhir gitu ya. Seperti kita juga hakikat kebudayaan kita gitu ya. Jadi uh, apa? Jadi fenomena Dharma tiada kemunculan ketika kesabaran itu. Jadi kesabaran ya, di sini kan kesabaran ya. Kesabaran itu kan berhubungan dengan kesadaran ya. Jadi kita tahu bahwa eh, kesadaran 5, 6, 7, 8, 9 begitu ya, itu kan akan menimbulkan kebijaksanaan. Ini yang saya tahu ya Sisiung ya, mohon maaf ya. Namun juga ada suatu saat kesabaran itu bukan lagi menjadi satu kata kesabaran, tapi sudah menjadi kesadaran. Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Nah ini yang memang tidak mudah ya. Ini yang memang tidak mudah karena apabila dia selalu bersuka cita begitu. Jadi kan kalau kita misalnya mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa timbul kesal begitu ya. Tetapi kalau kita hidup selalu dengan penuh sukacita, kita bisa menerima hal-hal yang tidak menyenangi, tidak 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 baik begitu, tidak menyenangkan kita, ya itu berarti Master pernah menyampaikan kita mempunyai hati yang lapang begitu ya, hati yang lapang, hati yang penuh sukacita begitu. Ini yang saya baca ya sesungguhnya, mohon maaf ya ini hanya teori begitu yang saya baca ya. Jadi
Jika kita mencapai kesabaran tanpa kemunculan, berarti kita itu selalu bersukacita. Berarti kalau di bumi, 8 bumi, bodhisattva kita tuh ada di merealisasikan bumi 1 dan bumi 2, bumi sukacita dan juga bumi tanpa noda. Karena kan kesabaran ini berhubungan dengan mengatasi kebencian yang muncul di dalam batin. Nah, oleh sebab itu memang ya mungkin Hoklesisium lebih tahu daripada saya tentang istilah akar pahit ya. Ya, akar pahit dalam diri seseorang itu umumnya ada akar pahit, yaitu menyimpan kebencian yang begitu dalam dan panjang begitu. Sehingga kebencian itu selalu umumnya kalau di dalam Dhamma dikatakan kebencian itu umumnya disertai dengan dendam. Nah, sehingga apabila orang kita benci itu mengalami penderitaan, timbullah kesenangan dalam diri kita. Nah, jadi kita merealisasikan kesabaran itu dengan kesadaran bahwa menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam dharma atau fenomena kehidupan ini adalah tidak terkondisi sebetulnya, tapi kita mengkondisikan kan, mengkondisikan dalam batin kita. Nah, inilah yang problemnya karena kita mengkondisikan dalam batin kita, menyimpannya dan kita tidak membangkitkan sukacita. Kalau kita sukacita, ya tentu kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Nah, pada saat itu kesabaran itu sudah menjadi kesadaran. Ya, ini yang saya baca ya, Hoklesisium ya. Kanan senyum. Kanan luar Mohon biasa. maaf ya, Ya, Hoklesisium ya. kanan senyum. Kanan. Kanan Hoklesisium, kanan. Ya, kanan lanjut Ya. senyum. Kanan ya, Suci ya. Jadi memang apa apa yang ditanyakan Hoklesisium ini memang sesuatu yang luar biasa ya, karena kita tahu bahwa kesabaran ini dalam hidup memang sesuatu yang tidak mudah ya. Nah, oleh sebab itu kadang suka diistilahkan kesabaran itu ibarat kita berdana. Jadi kalau ada orang mengambil antrian kita, ya kita memberikan tempat. Ibaratnya kita berdana gitu ya, memberikan tempat, memberikan kesempatan kepada dia lebih dulu, ya memberikan kesempatan dia untuk bicara lebih dulu. Misalnya kalau ada orang marah-marah dengan kita, ya kamu begini, begini, begitu ya, dan lain-lainnya. Mohon maaf ya, ini hanya kita kasus saja ya. Maka kita bilang iya, iya, ya maka kalau kita iya-iyakan dulu, semoga dia lebih tenang. Setelah lebih tenang, ya kita baru memberikan pendapat kita, begitu ya. Soalnya kalau di dalam keadaan orang sedang mau marah begitu, kalau kita berpendapat yang timbul adalah berbantahan begitu ya, ya. Nah, tapi ini kita dalam proses masing-masing. Saya bisa mengatakan gini, belum tentu saya bisa lakukan juga ya. Di dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita sama-sama saling memberikan semangat lah, satu sama lain saling mengingatkan lah prinsipnya ya. Kanan ya, ya kanan ya, Suci ya. Jadi kita hari ini selamat ya kepada pemenang ya. Kepada Yeni Lukita Sice dari Medan. Ya, nomor 2 ini tidak ada pemenang ya. Nomor 2 tadi pertanyaannya adalah apa maksud dari fokus ya. Fokus berarti kan adalah kita menghimpun ya. Menghimpun artinya pikiran kita tidak lari kemana-mana, seperti contohnya kita melihat kaca pembesar supaya bisa kita pergunakan untuk membakar kertas, maka kita menghimpun cahaya matahari di satu titik. Nah, satu titik itulah menjadi fokus ya, sehingga dia mempunyai daya kekuatan yang luar biasa untuk membakar kertas dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita goyangkan kaca pembesar itu, maka kita tidak fokus, pikiran kita lari kemana-mana, maka meskipun 1 jam, 2 jam, maka mohon maaf, itu tidak ada gunanya kaca pembesar itu akhirnya. Begitu juga kalau kita bisa 1 menit, 5 menit, kita fokus pada Dharma, pada prinsip kebenaran, selalu mengingatkan setiap pagi, begitu ya. Tadi Master menyampaikan tentang manusia, orang, hal, dan benda. Nah, kita bangun pagi, kita bisa menyampaikan semoga semua makhluk bahagia, ya kan? Kalau benda, ya tentu semua benda itu kita tahu bahwa semua benda ada juga tidak kekal, tapi bisa bermanfaat untuk menolong orang lain ya. Semua hal ya pasti ada penderitaan, semoga semuanya kita mempunyai kemampuan untuk mengatasinya dan semuanya bisa baik ya. Jadi mengkondisikan pikiran setiap pagi akan membantu kita ya sedikit demi sedikit ya. Nah itu ya, berarti kita mulai berlatih untuk fokus ya. Dan yang ketiga adalah dari Netili Sice dari Medan ya. Yang keempat Ani Lijaya Sice dari Medan. Kelima Herianto Sesiong dari Tebing Tinggi.
ya, keenam Shani Wijaya, mohon maaf kalau saya salah baca ya, Shani Wijaya dari Makassar. Ya, silakan kepada para pemenang, apakah bisa sharing ya? Saya catat dulu ya nama-nama yang bisa sharing. Ya, silakan ya, Susun Sicie yang bisa sharing ya. Dari Yeni Lukita Sicie dari Medan. Ada Sicie? Ah, dari Netili Sicie ada? Saya sharing. Dari Herianto Susyung bisa sharing. Dari silakan ya. Dari Sicie Makassar. Oke. Baiklah, Susun Sicie ya, sambil menunggu para pemenang mungkin lagi pikir-pikir ya mau sharing apa ya. Kita bisa lanjut dulu ya, bahwa tadi apa mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Hoklai Susyung ya, memang dengan kita membaca judul-judul selama hari ini kita masuk ke dulu episode 1583 ini episode ke-28 dari bab 17. Dengan kita mengetahui dari judul-judul tersebut seperti yang tadi Hoklai Susyung contohkan ya, sampaikan kepada kita, maka kita mencari tahu apa sebenarnya hal tersebut ya, sehingga kita bisa sering merenungkan dalam batin kita. Memang perjalanan untuk kehidupan sehari-hari ini tidak mudah ya, Sun Suci ya, kita tahu bersama ya. Perlu banyak timbul kegelisahan, kekhawatiran dan lain-lainnya. Ya, tapi tadi juga Vivian Suci sudah sharing, Madiono Susyung sudah sharing ya. Dan juga apa yang telah disampaikan, tentunya apa yang disampaikan Master hari ini ya, tentunya kita berusaha ya untuk bertekad ya, kita fokus pada apa pikiran kita ini dan pandangan hidup kita ini agak selaras dengan prinsip kebenaran ya, dan ini perlu ketekunan. Dan di sini ya tadi apa Hoklai Susyung tanyakan itu tentang kesabaran, itu berhubungan sekali ya Susyung Suci dengan hari ini, yaitu masalah ketekunan. Karena kalau kita ketekun itu berarti kita bersabar ya menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Ini memang tidak mudah, tapi paling tidak kalau kita ingat kembali kepada tujuan kita, maka kita akan berusaha dan penuh dengan semangat. Ya, Suci, jika tidak ada Suci yang akan sharing hari ini lagi, ya kita lanjut ya kepada kosakata ya, kepada host ya, kepada Regina Syahpusat yang hari ini akan membacakan kosakata ya, dipersilakan ya.感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，静思妙莲华，熏 Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan, episode 1583. Tekun mempraktikkan dengan upaya bersemangat. Jianza, Jupo, segenap jiwa, menghimpun jiwa. Shouwei, menyudahi, mensudahi, mencapai akhir. Wu Santin, Haiju, menempatkan. Guanjin, pengawasan dan larangan. Zuoyong, fungsi batin. Jingjuan, rajin dan fokus. Zhouzhe, lipatan kerugian. Manshan, kebaikan penuh. Weiye, dianggap sebagai tugas, diterima sebagai pekerjaan. Kanen Shuku Shipo, Zao Shang Hao. Kanan ya kepada Regina Pusat ya. Baiklah, Susun Sicie ya, hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan ya dari ceramah Master episode 1583 ya, dan juga kanan ya kepada Susun Sicie yang sharing hari ini, kepada Vivian Sicie, kepada Mardiono Susyung ya, kanan ya kepada
oleh Susyung atas pertanyaannya sehingga kita bisa semakin ya memahami 28 episode pada sampai hari ini ya Kak An ya. Jadi dengan apa yang kita dapatkan ceramah master hari ini, semoga batin kita, perasaan kita ya, kesadaran kita ya, bentuk-bentuk pikiran kita dan pencerapan kita itu dapat fokus kepada Dharma ya, selaras dengan Dharma prinsip kebenaran ya, karena dalam tujuan kita dari kehidupan ke kehidupan ini ya sesuai dengan 4 ikrar agung di jalan ini dan juga pada perjalanan kehidupan untuk mencapai pencerahan ya. Semoga kita selalu tekun ya, tekun, sabar menghadapi segala kondisi dan kita terus bersemangat ya. Katanya Sun Suci, dan sebelum kita akhiri acara sifat yang hari ini ya, marilah kita bangkit berdiri ya sesuci ya, kita memberikan penghormatan ya kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master ya. Kita lakukan penghormatan yang suci ya. Kita mulai penghormatan yang pertama. Penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Ya, Kan-en ya, Sun Suci ya, kepada semua peserta Sifaseng ya, Kan-en ya. Ya, semoga kita selalu Kan-en, Susyung Suciman. Kan-en, Susyung Ong, kan-en semua, Sun Suci. Ya, Kan-en. sampai jumpa besok. Sun Suci yang belum absen silakan ya, absen ya di Zoom untuk absen ya. Kan-en Sun Suci.学习着温